Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Nur Syifa Utami dengan NIM 3014. Saya sendiri Dia Pridandi dengan NIM 3020 dan Karinisa dengan NIM 3024 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait tugas besar yang berjudul Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Sistem Pakar untuk Mendiagnosa Kerusakan Komputer Berbasis Web. Oke, untuk yang pertama itu ada Project Scope. Di mana project scope itu akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jadi, project scope kami itu sistem pakar untuk mendiagnosa kerusakan komputer berbasis website pada tanggal 6 bulan 9 dan 2023. Justification-nya itu proyek dianggap selesai setelah memenuhi beberapa fungsional yang harus dimiliki oleh sistem antara lain. Yang pertama itu fitur login dan logout. Setelah itu fitur register user, di mana register user itu ada nama dan identitas komputer. Fitur diagnosa itu fitur jawab pertanyaan. Fitur hasil diagnosa, fitur mengelola data kerusakan seperti tambah, edit, hapus. Fitur mengelola data gejala, tambah, edit, hapus. Fitur mengelola data relasi. Fitur mengelola data admin dan manajer. Fitur lihat data kerusakan. Nah, pada halaman ini tidak hanya menampilkan data kerusakan saja, tetapi juga menampilkan data gejala seperti gejala, relasi, dan kerusakan. Setelah itu ada fitur laporan hasil diagnosa seluruh user dan fitur cetak laporan. Selanjutnya itu ada scope description di mana di in scope-nya itu ada fitur login dan logout seperti yang sudah dijelaskan tadi, dan di sana itu ada eh, fungsionalitasnya itu ada must, should, could, dan won't. Sedang pada fitur login dan logout itu fungsionalitasnya itu harus ada. Terus pada fitur register user itu fungsionalitasnya harus ada, fitur diagnosa itu harus ada, fitur hasil diagnosa itu fungsionalitasnya harus ada, fitur mengelola fitur mengelola data kerusakan itu fungsionalitasnya harus ada, fitur mengelola data gejala itu harus ada, fitur mengelola data relasi itu harus ada, fitur mengelola data admin ya, itu harus ada, fitur lihat data kerusakan itu sebaiknya ada. Fitur laporan diagnosa seluruh user itu harus ada, dan fitur cetak laporan itu sebaiknya ada. Outscope-nya, perbaikan sistem itu tidak merupakan bagian dari fungsional kerja project itu, jadi one. Tujuan proyek dari judul ini mempermudah pengguna komputer untuk mengetahui kerusakan yang dialami pada komputernya, terutama pada komputer Acer, sehingga menghemat waktu dan biaya. Yang kedua, itu mempermudah pihak Acer untuk mengevaluasi untuk produknya. Selanjutnya itu ada project deliverable. Yang pertama itu ada system request. Yang kedua itu ada requirement feasibility analysis. Yang ketiga itu ada dokumen perancangan sistem. Yang keempat itu ada design UI system. Project exclusion-nya itu batasan project hanya sampai pada tahap analisis dan perancangan sistem yang ingin dikembangkan, tidak mencakup tahap pengimplementasian. Untuk selanjutnya itu akan dijelas pada bagian aktor. Yang pertama itu ada 3 aktor pada tugas ini. Yang pertama itu ada admin. Tugasnya itu mengelola, menginput, mengubah, serta menghapus data yang tersimpan di dalam sebuah sistem pakar, mendiagnosa kerusakan komputer. Yang kedua itu ada user, mencari pemecahan masalah melalui sistem pakar diagnosa kerusakan komputer. Yang ketiga itu ada manajer, melihat data kerusakan komputer yang terjadi pada pengguna sebagai evaluasi untuk kedepannya. Selanjutnya itu ada use case yang akan dijelaskan oleh Siva. Kepada Siva disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Untuk use case diagram yang kami gunakan, yang pertama itu dari segi usernya, user dapat melakukan registrasi, menjawab pertanyaan, serta melihat hasil diagnosa. Nah,
Selanjutnya, untuk operator atau admin serta manajer itu bisa melakukan login. Untuk operator atau adminnya juga bisa mengelola data admin dan manajer, bisa mengelola data kerusakan, mengelola data gejala, serta dapat mengelola data relasinya. Sedangkan untuk manajer, setelah login itu dia bisa melihat info kerusakan serta melihat laporan. Eh, Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih pada Syifa. Selanjutnya itu activity diagram yang akan dijelaskan oleh saudari Karinisa. Pada Nisa, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu ada activity diagram. Di mana activity diagram login itu pertama tuh dari admin masuk ke halaman login, kemudian sistem menampilkan login, kemudian itu ada kemudian admin tuh menginput username dan password, kemudian ada di sini pilihan kalau username dan passwordnya benar maka akan menampilkan halaman admin dan selesai apabila validasinya salah maka akan menampilkan halaman form login. Nah, selanjutnya itu ada register. Nah, di register ini berguna untuk si user yang ingin melakukan diagnosanya. Yang pertama itu user pilih menu diagnosa, kemudian tampillah form registrasinya. Kemudian si user ini menginput nama dan tipe komputernya. Kemudian memvalidasi data tersebut. Apabila benar akan menampilkan halaman tanya jawab, apabila salah akan menampilkan form registrasi. Nah, kemudian ada hasil diagnosa. Dari hasil diagnosa ini, user pilih menu diagnosa yang sebelumnya dilakukan pas register tadi, kemudian menampilkan hasil diagnosa, kemudian si user dapat mencetaknya. Kalau iya, maka akan mencetak hasil, kalau tidak ya selesai. Kemudian ada activity diagram tanya jawab, kemudian si user tuh setelah melakukan register maka akan pindah ke halaman tanya jawab. Nah, untuk halaman tanya jawab sendiri itu activity diagramnya itu dari user tuh jawab pertanyaan, kemudian sistem tuh akan menganalisis jawaban dari si user, kemudian menampilkan hasil dari diagnosa kerusakan komputer, maka sistem selesai. Kemudian ada activity tambah data kerusakan, di mana di sini admin melakukan pilih menu kerusakan, kemudian sistem menampilkan data kerusakan, kemudian admin pilih tambah kerusakan, kemudian tampil form data kerusakan, kemudian si admin mengisi data kerusakan. Apabila valid maka sistem di tabel data simpan di tabel data kerusakan, apabila tidak maka tampilkan form data kerusakan lagi. Kemudian ada edit data kerusakan, di mana di sini pilih menu admin, memilih menu kerusakan, kemudian menampilkan data kerusakan, kemudian pilih edit kerusakan, kemudian tampilkan form data kerusakan. Kemudian si admin melakukan edit data kerusakan. Apabila valid maka akan menyimpan di tabel kerusakan. Apabila tidak maka menampilkan ke form data kerusakan. Nah, kalau untuk hapus data kerusakan itu dari admin ini pilih hapus data dari data kerusakan, kemudian ada konfirmasi di sistem apakah ingin dihapus, maka bakal dihapus di tabel data kerusakan. Apabila tidak, maka menampilkan data kerusakan lagi. Kemudian ada tambah data gejala, di mana di sini admin pilih menu gejala, kemudian sistem menampilkan data gejala, kemudian dari admin tuh pilih tambah gejala, kemudian tampilkan form data gejala, kemudian si admin mengisi data gejala, apabila benar maka bakal tersimpan datanya, apabila salah akan menampilkan form data lagi. Nah, kalau untuk edit juga seperti itu, di mana si admin memilih edit, kemudian tampil form data, kemudian dia edit datanya, kemudian melakukan validasi. Apabila salah, maka tampil form. Apabila benar, maka datanya bakal tersimpan. Nah, untuk hapus juga sama seperti kerusakan, di mana admin melakukan hapus data, konfirmasi. Apabila no, akan menampilkan data gejala, apakah iya hapus, maka datanya bakal terhapus di tabel data gejala. Kemudian ada data edit relasi, kemana admin memilih menu relasi, kemudian menampilkan data relasi, kemudian pilih edit relasi, kemudian menampilkan form data relasi, kemudian edit datanya, kemudian validasi, apakah dia akan menyimpan datanya, kalau tidak akan menyimpan di formnya. Kemudian ada info kerusakan, di mana
Oh, si user atau manajer dapat pilih menu kerusakan, maka tampillah data dari kerusakan tersebut. Kemudian ada di sini tambah admin atau manajer, di mana admin melakukan pilih admin atau manajer, maka menampilkan data admin dan manajer. Kemudian pilih tambahnya, kemudian menampilkan formnya, kemudian admin mengisi data tersebut, kemudian melakukan validasi. Apabila salah, maka tampillah formnya, apabila benar akan disimpan. Nah, begitu juga di edit, bedanya di sini edit sama tambah cuma perbedaan melakukan pengeditan. Kemudian ada hapus bagian admin manager, di mana di sini admin melihat data, kemudian ada konfirmasi apabila tidak ingin menghapus, menampilkan data lagi, kemudian kalau iya ya hapus di tabel data admin manager. Kemudian ada lihat laporan, di mana manajer pilih menu laporan, kemudian menampilkan halaman laporan, kemudian ada pilihan submenu, di mana di sini ada menu digital atau cetak. Kemudian si manajer memilih menu digital akan mencetak laporan dan selesai. Kemudian ada detail. Apabila kalau dia memilih submenu detail, maka akan menampilkan detailnya. Apabila memilih detail, maka menampilkan detail data laporan. Kalau tidak, laporan selesai. Nah, selanjutnya itu ada sequence. Sequence diagram, di mana di sini ada sequence diagram login, di mana di sini admin manager masukkan username dan password, kemudian mengirim username dan passwordnya ke controller laut, kemudian akan memverifikasi di tabel admin manager, kemudian ada pilihannya apabila datanya diverifikasi atau data ditemukan, maka akan ke controller laut, kemudian ke direct ke halaman admin manager. Kemudian apabila datanya tidak ditemukan atau tidak terverifikasi, tidak valid, maka data ditemukan ada pesan data salah. Kemudian ada bagian register, di mana di sini user memilih button sign up di halaman beranda, kemudian menampilkan halaman regis, kemudian si user menginputkan data nama dan tipe komputer, kemudian menambahkan data ke kontrol diagnosa, kemudian verifikasi datanya. Kemudian dari memverifikasi itu menyimpan datanya kepada hasil diagnosa, kemudian merespon datanya, kemudian direct ke halaman menjawab. Apabila datanya tidak lengkap, maka akan muncul pesan. Kemudian ada data sequence diagram menjawab pertanyaan, di mana user memilih button sign up, kemudian halaman beranda, kemudian dari halaman regis menampilkan halaman regis, kemudian si user menginputkan data nama dan tipe komputernya, kemudian menambah data, kemudian kontrol diagnosa memverifikasinya. Apabila benar data, kemudian merespon datanya. Kemudian kontrol diagnosanya akan mendirect ke halaman tanya jawab. Kemudian pesan berhasil dan pesan data ada apabila tidak lengkap, maka ada muncul pesan tidak lengkap. Kemudian halaman diagnosa. Kemudian user ini menjawab pertanyaan, kemudian menambahkan data, kemudian dari controller menambahkan data ke dalam hasil diagnosa. Kemudian dari tabel ini merespon controllernya, kemudian dari controller menjadi ke halaman hasil diagnosa yang akan menampilkan hasilnya. Nah, ada pilihan opsionalnya, itu bisa memilih cetakan, memilih cetak, kemudian dari halaman tuh pendata pendaftaran, kemudian request datanya, kemudian ada pesan berhasil dicetak. Kemudian ada data kerusakan, di mana di sini admin memilih menu kerusakan, kemudian terus ke halaman kerusakan, kemudian ke direct ke halaman kerusakan. Nah, ada opsionalnya untuk tambah, itu menambah kerusakan, terus menambah data dan verifikasi data. Nah, sama dengan verifikasi data sebelumnya, di sini ada tambah data masuk ke dalam halaman kerusakan dan respon datanya. Ada pesan berhasil, kalau tidak berhasil, maka dapat pesan tidak berhasil. Nah, begitu juga dengan edit. Hampir sama dengan tambah, kemudian dihapus juga ada hampir sama, di sini paling bedanya di pesan saja. Nah, kemudian ada data gejala, sebenarnya hampir sama dengan data kerusakan. Di sini yang diolah itu data gejalanya, palingan perbedaan dari datanya saja atau dari tabel database-nya itu tabel gejala.
Begitu juga dengan untuk relasi sendiri itu sequence relasi itu pertama admin milih menu relasi, kemudian halaman utama menampilkan melukis relasi, kemudian ada dari controller pindah ke direct ke halaman relasi. Nah, opsionalnya di sini bisa mengedit relasi, kemudian mengupload datanya, aplikasi data, kemudian data aplikasi, kemudian ubah data, respon data, maka ada kalau berhasil ubah, kalau tidak dapat error dari data. Nah, kemudian ada sequence data kerusakan, di mana manajer pilih menu data kerusakan dari halaman utama, kemudian meminta datanya di controller, kemudian di controller request datanya dari tabel kerusakan. Kemudian controller menampilkan data kerusakan atau ke direct ke halaman kerusakan. Nah, kemudian ada halaman laporan. Nah, di halaman laporan ini menu laporan dari manajernya ke halaman utama, kemudian request halaman laporannya ke controller, kemudian pindah ke direct ke halaman laporan. Kemudian opsionalnya melihat detail laporan. Nah, kemudian dari manajernya dari halaman laporan meminta data ke dalam controller diagnosa, kemudian request datanya ke tabel hasil diagnosa, kemudian controller diagnosa menampilkan detailnya. Begitu juga dengan mencetak. Kemudian ada sequence data admin manager, di mana ini hampir sama dengan data dari kerusakan gejala tadi. Yang membedakan cuman dari tabelnya dan controller yang digunakan. Nah, selanjutnya itu ada kelas diagram yang akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Aca. Selanjutnya itu kelas diagram yang akan dijelaskan oleh Siva. Pada Siva disilakan. Oke, terima kasih Pak Moderator. Untuk selanjutnya, kelas diagramnya bisa terlihat pada layar. Yang pertama itu dimulai dari aktivitas login, yang mana login ini memiliki hubungan dengan kelas control out yang kelas ini terdapat beberapa atribut. Nah, selanjutnya control out ini memiliki hubungan dengan admin manager yang di dalamnya terdapat admin serta manajernya. Nah, controller out ini juga juga memiliki hubungan untuk manage data admin atau manajernya. Nah, selanjutnya kelas admin manager ini berasosiasi langsung dengan relasi. Relasi ini menghubungkan antara gejala dengan kerusakan serta menghubungkan controller kerusakan. Nah, controller kerusakan ini juga kerusakan ini dapat melakukan manage data gejala, manage data relasi, info kerusakan, serta manage data kerusakan yang memiliki hubungan dengan controller kerusakan. Selanjutnya yaitu ada kelas controller diagnosa yang memiliki hubungan dengan kelas diagnosa serta laporannya. Nah, untuk hubungan dengan regisnya itu berguna untuk melakukan ditanya jawab untuk melihat hasil diagnosanya. Untuk atribut-atributnya ini bisa dilihat pada layar. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih pada Siva. Selanjutnya itu ada DFD yang akan dijelaskan oleh Aca. Pada Aca disilakan. Nah, selanjutnya itu ada data flow diagram, di mana di sini tadi sebelumnya sudah dijelaskan oleh moderator video. Ini ada 3 aktor, di mana ini ada aktor admin, manajer, dan user, di mana admin ini dapat data kerusakan ke sistem pengkaderan user, kemudian data admin manajer, kemudian dari user itu data tanya jawab, kemudian dari sistem pakar itu masukkan diagnosa ke user, kemudian data komputernya, data kerusakannya. Kemudian dari manajer itu data kerusakan, kemudian laporan diagnosa. Nah, kemudian ini ada DFD level 0, di mana di sini ada out kerusakan yang diagnosa di sini. Nah, ada tabel admin, manajer, tabel kerusakan, dan tabel gejala, tabel relasi, dan tabel hasil diagnosa. Dari admin itu dapat melakukan login, kemudian dari
admin itu dapat melakukan data user, data kerusakan, data gejala, dan data relasi ke dalam kerusakan. Nah, dari data tabel admin manager ini menyimpan data admin dan manager. Kemudian dari tabel kerusakan itu dapat menginput dan menampilkan data kerusakan, kemudian juga sama dengan tabel gejala relasi. Nah, kemudian dari manajer itu bisa melakukan login ke halaman HUD, kemudian dari kerusakan itu dapat menampilkan info data kerusakan. Nah, kemudian dari diagnosa itu dapat masukkan hasil diagnosa ke manajer atau disebut di sini biasa atau laporannya. Nah, kemudian dari tabel relasi itu menyimpan diagnosa, kemudian data diagnosa menampilkan tabel hasil diagnosa. Nah, dari tabel diagnosa tuh menyimpan ke dalam diagnosa. Nah, dari diagnosa hasil diagnosanya ke si user. Kemudian dari user ini melakukan proses diagnosa. Nah, itu yang level 0, sekarang level 1, di mana dari si out, maka ada login, dan ada mengolah data admin manager. Nah, sebelumnya login sudah saya jelaskan di level 0, kemudian ini saya akan menjelaskan mengolah data admin manager. Dari admin ini dapat dari data admin manager, kemudian menyimpan ke dalam tabel admin manager. Dan dapat menampilkan juga, makanya warnanya 2. Nah, kemudian dari admin data kerusakan, maka menyimpan data kerusakan, tabel data kerusakan, mana di sini dapat menampilkan dan menyimpannya. Begitu juga data gejala, relasi, kemudian itu ada tanya jawab, di mana tanya jawab ini mengambil data dari relasi, data gejala, dan data kerusakan. Nah, dari user dapat melakukan tanya jawab. Nah, kemudian dari itu, maka dari melakukan tanya jawab itu akan menghasilkan hasil diagnosa dari akan menampilkan di halaman user, diambil dari tabel hasil diagnosa, maka di sini menampilkan dan menyimpankan. Nah, kemudian ada data info kerusakan. Ini menampilkan informasi-informasi dari data kerusakan, data relasi, dan data gejala. Nah, dari user akan menampilkan data user ke halaman regis. Nah, dari data user ini akan menyimpan ke tabel hasil diagnosa. Nah, dari laporan ini diambil dari tabel hasil diagnosa, di mana laporan diagnosa ini akan menampilkan ke dalam halaman manajer. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Aca. Selanjutnya itu ada IRD yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pada IRD ini terdapat 5 entitas. Yang pertama itu ada relasi, gejala, kerusakan, admin manager, dan hasil diagnosa. Di mana di sini banyak relasi itu cuma punya satu gejala, dan satu gejala itu punya punya satu atau banyak relasi. Dan banyak relasi itu cuma punya satu kerusakan, dan satu kerusakan itu bisa dipunyai oleh satu atau banyak relasi. Dan banyak kerusakan itu dikelola oleh satu admin manager, dan satu admin manager itu bisa mengelola satu atau banyak kerusakan. Satu admin manager itu bisa mengelola banyak atau satu gejala, dan banyak gejala itu cuma dikelola oleh admin manager. Cuma cuma dikelola oleh satu admin manager, dan satu gejala itu menghasilkan banyak atau satu hasil diagnosa, satu atau banyak hasil diagnosa itu cuma dipunyai oleh satu gejala, dan banyak atau satu hasil diagnosa itu cuma punya satu kerusakan, dan satu kerusakan itu bisa menghasilkan satu atau banyak hasil diagnosa. Oke, untuk selanjutnya itu ada diskette package yang akan dijelaskan oleh Siva. Kepada Siva disilakan. Baiklah, selanjutnya itu untuk kelas diagram package-nya.
Pada bagian entity-nya terdapat beberapa kelas, yaitu di antaranya admin manager yang memiliki admin manager diagnosa gejala relasi serta kerusakan. Nah, admin manager ini memiliki relasi dengan controller yaitu controller out. Selanjutnya untuk diagnosa memiliki hubungan dengan controller diagnosa. Sedangkan untuk gejala itu memiliki hubungan dengan controller kerusakan. Lalu untuk relasi itu memiliki hubungan dengan controller kerusakan. Lalu kerusakan juga memiliki hubungan dengan controller kerusakan. Selanjutnya pada bagian controller ini adalah out, controller kerusakan dan controller diagnosa. Yang mana controller ini juga memiliki hubungan dengan dari yang terdapat login info kerusakan, laporan, manage data kerusakan, manage data relasi, tanya jawab, diagnosa, regis, serta manage data gejala dan manage data user. Untuk control out ini memiliki hubungan dengan login. Untuk control kerusakan memiliki hubungan dengan manage data kerusakan dan manage data relasi. Selanjutnya untuk kontrol diagnosa memiliki hubungan dengan laporan, lalu kontrol diagnosa memiliki hubungan dengan hasil diagnosa serta tanya jawab. Dan untuk kontrol kerusakan juga memiliki untuk kontrol kerusakan juga memiliki dengan relasi dengan manage data gejala. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih pada Syifa. Selanjutnya itu ada use case package yang akan dijelaskan oleh Syifa lagi. Pada Syifa disilakan. Untuk use case package ini pada admin data yang di dalamnya terdapat mengelola data kerusakan, mengelola data gejala, mengelola data relasi, dan mengelola data admin dan manajer. Lalu pada admin atau manajernya yaitu autentifikasi yang terdapat aktivitas login. Selanjutnya pada auto manajernya untuk package laporan terdapat aktivitas untuk melihat info kerusakan dan melihat laporan. Sedangkan untuk usernya yaitu pada media usahanya yaitu menjawab pertanyaan, melihat hasil diagnosa dan melakukan registrasi. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Syifa. Selanjutnya itu ada Wendy yang akan dijelaskan oleh saudari Aca. Kepada Aca, silakan. Kemudian selanjutnya ada Wendy, di mana di sini berguna untuk menampilkan untuk direct view UI-nya. Di mana di sini ada halaman form login, apabila diklik maka akan menampilkan halaman homepage admin atau halaman homepage manager. Nah, di halaman apabila salah maka akan ke invalid mental maka akan menampilkan button readly atau mengulang lagi. Kemudian di halaman admin ini ada navigasi user, kerusakan, gejala, dan relasi. Nah, dari user ini dapat menaik user di mana tambah, edit, dan hapus. Nah, apabila diklik akan menambahkan button tambah, edit, dan respon data konfirmasi. Betul juga dengan kerusakan, gejala, dan relasi. Nah, selanjutnya itu ada open manager-nya dari login tadi, mana ada laporan dan data kerusakan. Apabila diklik akan menampilkan laporan, kemudian kalau data kerusakan diklik maka menampilkan data kerusakan. Nah, selanjutnya itu ada landing page.
yang untuk diagnosa, di mana di sini apabila diklik kemasukan dalam halaman form, kemudian apabila salah maka akan batal retrieve bakal menampilkan form lagi. Kemudian apabila benar maka menampilkan pertanyaan, kemudian dari menjawab pertanyaan dapat menghasilkan hasil diagnosanya. Kemudian apabila diklik selesai maka ke direct halaman landing page, apabila dicetak akan menampilkan cetak halaman. Nah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Aca. Selanjutnya itu penjelasan UI. Yang pertama itu ada dashboard, di mana pada dashboard ini terdapat tampilan nama aplikasinya itu komputerku. Di sana ada terdapat fitur home, data, diagnosa, dan login admin. Dan pada halaman ini terdapat penjelasan buat menarik penjelasan terhadap diagnosa komputer. Selanjutnya itu memasukkan data diri atau request untuk diagnosa, di mana di sini ada form nama dan tipe komputernya, di sini bisa disimpan. Selanjutnya itu ada halaman tanya jawab. Pada tanya jawab ini ada pertanyaan yang bisa dijawab ya atau tidak, dan setelah itu bisa lanjut. Selanjutnya itu ada hasil diagnosa. Pada hasil diagnosa ini menampilkan nama pengguna, tipe komputer, jawaban pengguna, hasil penyebab kerusakan, dan solusi perbaikan, dan bisa juga di print. Selanjutnya itu pada halaman login itu pengguna diminta buat masukin username dan password. Dan pada halaman admin itu terdapat 5 fitur. Yang pertama itu ada dashboard, data gejala, data kerusakan, relasi kerusakan, data user, logout. Dan pada dashboard itu akan dijelaskan berapa banyak data yang masuk. Selanjutnya itu pada admin, pada data gejala itu menampilkan nomor, inisial, dan gejalanya apa, dan di sana juga bisa buat menambahkan data gejala. Dan ini bisa juga dihapus dan diedit. Selanjutnya itu tambah data gejala. Pada menambahkan data gejala ini, pengguna diminta buat masukin gejala apa dan bisa di-save. Selanjutnya itu ada edit data gejala. Dari memasukkan data gejala tadi itu bisa diedit dan bisa disimpan. Selanjutnya itu pada data kerusakan, pada admin itu ada nomor inisial, nama, penyebab kerusakan, dan aksi-aksi itu bisa edit dan hapus, dan juga bisa menambahkan data kerusakan. Selanjutnya itu tambah data kerusakan. Pada form data kerusakan ini ada nama kerusakan, penyebab, dan solusi. Selanjutnya itu edit data kerusakan, itu mengedit data kerusakan yang sebelumnya atau yang sudah diinputkan. Selanjutnya pada admin itu ada pada relasi, itu bisa ada nomor, ada kerusakan itu, dan ada kerusakan apa aja, dan ada opsi, dan itu bisa menambahkan relasi. Untuk edit relasi di sini ada menyesuaikan dengan kriterianya, itu bisa diedit dengan eh, mengisi ya atau enggak tidak. Next. Pada data admin dan manajer di sini ada nomor, ada nama admin, ada email admin, ada role-nya apa, dan aksinya apa gitu. Dan ini bisa menambahkan admin atau enggak manajer. Di sini form buat memasukkan data admin dan manajer, di mana di sini ada nama, email, password, dan role. Role-nya itu admin atau manajer. Setelah itu di sini ada edit. Ini bisa mengedit data yang diinputkan tadi. Dan pada halaman manajer di sini ada tulisan welcome manager, dan ada info tentang data kerusakan, data gejala, dan laporan, dan juga bisa logout. Selanjutnya itu pada manajer ada data kerusakan, di mana data kerusakan ini ada data gejala, data kerusakan, dan data relasi, di mana itu ada nomor, ada inisial, ada gejala. Dan pada data kerusakan itu
ada inisial, nama, penyebab, solusi, sama seperti pada admin tadi. Pada halaman laporan, pada laporan di sini ada nama, tipe komputer, dan kerusakan, serta detail. Dan itu bisa juga di print. Dan pada halaman detail laporan, itu ada detail setiap laporan di mana di sini ada nama pengguna, tipe komputer, jawaban pengguna, hasil penyebab kerusakan, dan solusi perbaikan. Dan ini juga bisa di print. Oke, selanjutnya itu ada testing strategi yang akan dijelaskan eh, oleh Siva. Kepada Siva disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Untuk selanjutnya ada testing strategi, yang mana itu kita akan melakukan login terlebih dahulu dengan menginputkan username dan password. Nah, skenario-nya apabila username dan passwordnya sudah terisi dan benar, maka akan langsung masuk ke halaman admin atau manager. Apabila salah satunya ada yang kosong atau salah, maka akan muncul notifikasi. Dan apabila kedua-duanya kosong atau salah, juga akan muncul notifikasi. Oke, next. Selanjutnya itu ada regis dengan menginputkan nama dan tipe komputernya. Skenario-nya apabila nama dan tipe komputer yang diinputkan benar dan sudah terisi, maka akan langsung masuk ke halaman tanya jawab. Apabila salah satunya atau keduanya ada yang kosong atau salah, maka akan muncul notifikasi. Selanjutnya untuk tanya jawab, yang mana memilih jawaban dengan skenario jawaban tidak kosong, maka harapannya akan lanjut ke halaman pertanyaan selanjutnya. Apabila jawabannya kosong, maka akan muncul notifikasi. Selanjutnya untuk hasil diagnosanya, skenario-nya halaman hasil akan tampil, yang mana harapannya halaman tampil dan bisa langsung dicetak. Untuk laporan, laporan akan tampil dan lanjut ke halaman detail atau cetak laporan. Selanjutnya, untuk melakukan info kerusakan, dengan skenario informasi kerusakan akan tampil, dan harapannya halaman info kerusakan tampil yang berisi tentang kerusakan, gejala, dan lokasi. Selanjutnya, manage data kerusakan dengan menginputkan data kerusakan. Dengan skenario-nya menginputkan nama kerusakan, penyebab, solusi. Apabila sudah terisi dan benar, maka akan langsung masuk ke data kerusakan bertambah. Sedangkan apabila salah satu kosong, maka akan muncul notifikasi. Begitupun apabila ketiganya tidak terisi, maka akan muncul notifikasi. Selanjutnya di data kerusakan, apabila nama kerusakan, penyebab, solusi sudah diedit, maka akan muncul data kerusakan berubah. Apabila salah satunya masih belum terisi, maka akan muncul notifikasi. Oke, untuk hapus data kerusakan, apabila datanya sudah kehapus, maka message konfirmasi dan data terhapus. Selanjutnya, manage data gejala. Yang pertama itu menginput data gejala dengan memasukkan nama gejala. Maka setelah data gejalanya sudah terisi, akan muncul data gejala bertambah. Apabila tidak terisi, maka akan muncul notifikasi. Next. Input Oke, selanjutnya itu edit data gejala. Apabila nama gejala sudah diedit, maka harapannya data gejala sudah berhasil diedit. Nah, apabila masih belum, maka akan muncul notifikasi. Selanjutnya, hapus data gejala. Skenario-nya data sudah kehapus dengan harapan message konfirmasi dan data sudah terhapus. Selanjutnya itu ada manage data user, admin dan manager. Yang pertama, menginputkan data usernya dengan memasukkan nama, email, password, role. Apabila sudah berhasil, maka akan muncul data user bertambah. Apabila salah satunya belum terisi, maka akan muncul notifikasi. Itu pula ke empat-empatnya juga belum terisi atau salah, maka akan muncul notifikasi.
Selanjutnya, edit data user. Apabila nama email password role sudah ada yang diedit, maka data langsung berubah. Apabila salah satunya masih ada yang salah atau belum diedit, maka notifikasi akan muncul. Oke, next. Lalu menghapus data user dengan skenario datanya sudah terhapus, maka harapannya message konfirmasi dan data terhapus muncul. Selanjutnya itu ada manage data user relasi, yang mana itu ada edit data relasi dengan skenario-nya mengedit relasi, maka message konfirmasi dan data sudah teredit. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, karena berakhirnya penjelasan dari testing strategi tadi, berarti presentasi kami juga sudah selesai. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.